Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat Guntur Mantul semuanya, dimanapun berada. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga Allah mengabulkan amal ibadah kita, puasa kita, kurban kita bagi yang melaksanakannya. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi, Syarah Matan Arba'in Imam Nawawi. Alhamdulillah sudah di hadis ke-19, bacaan kedua. Di hadis ke-19 ini banyak banget poin kandungan dari hadis ini. Baru kita baca di video ke-46 yaitu 3 poin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Poin yang keempat, nusratullahi ta'ala wa ta'yiduh. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'yiduh, dan penguat darinya Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, atau bagi orang-orang yang mau menjaga aturan Allah. Man hafizallaha ta'ala kana ma'ahu. Barang siapa yang menjaga, ia akan Allah Ta'ala. Jangan lupa menjaga Allah maknanya hifdhu hududih, menjaga aturan-aturannya. Barang siapa yang menjaga, ia akan Allah Ta'ala. Kana ma'ahu. Niscaya ada ianya Allah, itu bersamanya siman. Nah, kita lihat kan seperti para nabi selalu dijaga oleh Allah karena para nabi selalu menjaga aturan Allah. Yu'ainuhu wa yansuruhu. Menolong ianya Allah akan nyaman. Wa yansuruhu, membantu ianya Allah akan nyaman. Wa yahmihi, menjaga ianya Allah akan nyaman. Wa yu'ayyiduhu, menguatkan ianya Allah akan nyaman. Wa yuwaffiquhu, memberi taufik ianya Allah akan nyaman. Memberi taufik sehingga apapun yang dia lakukan selalu mengarah kepada kebaikan. Atau yuwaffiqu kita artikan Allah memberikan dia kekuatan untuk terbimbing. Wa yusaddiduhu, yusaddiduhu, meluruskan jalannya. Yusaddiduhu, membenarkan dianya Allah akan nyaman. Makna membenarkan dia Allah akan nyaman, mengarahkannya ke jalan yang benar. Yusaddiduhu yaj'aluhu sadidan. Kullama kullama halakat dhulamu, setiap kali menempati akan engkau oleh kegelapan. Audhakat bihil ahwalu, setiap kali sempit dengannya seseorang oleh keadaan ini, kadang hitam, kadang-kadang gaib ini. Kullama halakat dhulam, setiap kali menempati akan kamu oleh kegelapan. Audhakat bihil ahwalu, setiap kali sempit terhadap seseorang oleh keadaannya, bila dia berada dalam kondisi sempit, ihfadillaha, jaga olehmu akan Allah. Ini beliau gabung dari hadis dengan ucapan beliau. Setiap kali kamu berada dalam kegelapan, berada dalam suasana gelap. Gelap bukan gelap cahaya, maknanya berada dalam keadaan yang tidak diridhai Allah. Aku tahu terasa keadaanmu sempit, hidupmu susah. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Nah, jaga olehmu akan Allah. Di engkau dapati akannya Allah di hadapanmu. Artinya tajidhu ma'aka. Engkau dapati akannya Allah bersamamu harisa. Yang Allah itu dalam keadaan menjagamu. Wahamian. Memeliharamu. Wa'adudan. Ya, engkau dapati akannya Allah bersamamu adudan sebagai pelindung. Wasana dan sebagai sandaran. Innallaha ma'alladzina taqaw, karena sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa mereka. Walladzina hum muhsinun, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang mereka itu selalu berbuat baik. Qala Qatadatu, berkata oleh Qatadah. Apa kata Qatadah? May yattaqillaha yakun ma'ahu, barang siapa yang bertakwa ia kepada Allah, niscaya ada ianya Allah itu bersamanya.
Wa may yakunillahu ma'ahu fama'ahul fi'atul lati la tughlabu. Barang siapa yang adalah Allah itu bersamanya, fama'ahu maka bersamanya itu satu kelompok, kelompok yang tidak bisa dikalahkan akan dianya kelompok. Jadi ucapan Qatadah ini barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bersamanya. Barang siapa yang Allah bersamanya, berarti dia bersama kelompok yang nggak akan mampu dikalahkan. Maknanya orang yang dijaga Allah, Allah akan mengirimkan banyak malaikat untuk melindunginya. Seperti di atas kan, lahum akibat. Seseorang itu dikirim malaikat penjaga, pengintai. Barang siapa yang takwa ya kepada Allah, yakun mahu. Ini sih ada ianya Allah itu bersamanya man. Wa may yakunillahu ma'ahu. Barang siapa yang Allah itu bersamanya, maka bersama dia itu ada fi'ah, ada kelompok malaikat di sini. Kelompok-kelompok allati la tughlabu yang tidak bisa dikalahkan akan dianya kelompok. Wal harisul ladzi la yanamu. Ini maksudnya Allah. Haris atah pada fi'ah. Maka bersamanya orang yang takwa. Tadi itu haris. Ada penjaga. Penjaga yang la yanamu. Yang nggak pernah tidur ya. Wal hadi la yudillu. Ada pembimbing yang tidak pernah menyesatkan ia. Maknanya Allah selalu bersamanya. Menjaganya dan membimbingnya. Nah, tapi bagaimana cara mendapatkan pertolongan Allah? Beliau menyatakan walakinna nusratallahi ta'ala wa ta'yidahu murtabitani bi fi'li awamirihi wa jitinabi nawahi. Tetapi pertolongan Allah Ta'ala wa ta'yidahu, penguat dari Allah itu sangat terikat keduanya bi fi'li awamirihi, dengan melakukan segala perintahnya, wa jitinabi nawahi, dan meninggalkan larangan-larangannya Allah. Nah, itu salah satu cara mendapatkan pertolongan Allah, mengikuti aturan Allah. Kalau kita nggak patuh, kan, nggak bakal ditolong. Itu dalam kehidupan di dunia juga sama ya. Faman atau Allah Ta'ala nasarahu wa ayyadahu. Maka barang siapa yang patuh ia kepada Allah Ta'ala, nasarahu. Dia menolong oleh Allah akan nyaman. Wa ayyadahu, menguatkan dia, Allah akan nyaman. Waman asahu khazalahu wa azallahu. Barang siapa yang maksiat ia akannya Allah, khazalahu. Nah, merendahkan ya Allah akan nyaman, wa azallahu, dan menghinakan ya Allah akan nyaman. Dia akan terhina. Pelaku maksiat di mana-mana, walaupun awalnya kelihatan aman-aman, yang pada akhirnya tetap terhina. Hina di dunia, hina di akhirat kalau nggak taubat. In tansurullaha yansurkum. Jika engkau tolong akan Allah, niscaya menolong ya Allah akan kamu. Jadi menolong Allah ini, Allah nggak butuh pertolongan kita sebenarnya. Menolong Allah maknanya menolong agama Allah. Menolong Allah itu hakikatnya menolong diri sendiri. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong akan Allah, niscaya menolong ia akan kamu. Wa yusabbit aqdamakum, menguatkan ya Allah kan kaki-kaki kamu. Ini berkaitan dengan ayat perang. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika menolong akan kamu oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan bagimu. Wa iyakhzal wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan jika menghinakan ya Allah akan kamu, maka siapa itu orang yang bisa menolong ia akan kamu dari sesudahnya Allah. Nah ini. Tadi di atas jika kamu menolong Allah, Allah menolongmu, Allah menguatkan kaki-kakimu, artinya meneguhkan dirimu. Jika Allah menolong kamu, nggak ada siapapun yang bisa mengalahkan kamu, karena Allah Maha Kuat. Tapi bila Allah menghinakanmu, merendahkanmu, siapa yang bisa menolong? Iyakhzulku. Jika menghinakan ia akan kamu, maka faman dzalladzi, maka siapa itu alladzi yang bisa menolong ia akan kamu dari sesudahnya? Allah nggak ada. Poin kelima, syababaka qabla haramika. Nah, ini syababu kita baca, syababa juga boleh kan? Kalau syababa kita takdir, syababaka qabla haramika. Jaga olehmu akan masa mudamu sebelum tuamu. Man hafidhallaha ta'ala fi syababih. Ini poin-poin dari hadis di atas. Karena dalam hadis ketika Nabi menasehatkan Ibnu Abbas di atas ya kan. Ketika itu Ibnu Abbas kan masih muda banget, umur 10 atau 13 tahun. Man hafidhallaha ta'ala fi syababih wa quwwatihi. Barang siapa yang menjaga ia akan Allah Ta'ala dalam mudanya
dalam kekuatannya. Ketika dia masih muda, masih kuat. Ketika dorongan untuk melakukan maksiat makin kuat, sangat kuat, tapi dia mampu menjaga aturan Allah. Hafizahullah ta'ala hala kibarihi wa dha'fi quwatih. Bisa menjaga akan dia oleh Allah Ta'ala pada ketika tuanya, wa dha'fi quwatih, pada ketika lemah kekuatannya, wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi wa aqlih. Menyenangkan dianya Allah akan nyaman dengan pendengarannya. Makna matta'a, memberi kesenangan oleh Allah akan nyaman dengan pendengarannya. Kalau dari muda dia menjaga kupingnya dari maksiat sampai tua, insya Allah kupingnya masih sehat. Penglihatannya nggak cepat rabun, akalnya nggak cepat pikun. Matta'ahu, memberi kesenangan ya Allah akan nyaman bisa mahi dengan pendengarannya. Wa basarihi, penglihatannya, wa aklihi, akalnya. Wa akrama nuzulahu yaumal qiyamati. Memuliakan oleh Allah akan tempatnya, tempat nyaman pada hari kiamat. Fa'adallahu bidhilli arsyihi, maka memberi naungan ianya Allah akan nyaman. Beri naungan, memberi perlindungan. Maka memberi naungan oleh Allah akan nyaman bidhilli arsyih, dengan naungan arasnya Allah. Haitsu la dhilla illa dhillah, sekira-kira enggak ada naungan selain naungan Allah. Di akhirat enggak ada naungan. Makna naungan di sini perlindungan, bukan bayangan. Karena Allah memang enggak punya bayang, karena Allah bukan bukan makhluk, bukan zat seperti zat makhluk. Jadi bayang di sini maknanya perlindungan. Fadallahu bidhilli arsy. Maka melindunginya Allah akan nyaman dengan naungan arasnya Allah, haitsu la dhilla. Sekira-kira nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kama sabata fi sahihaini, sebagaimana yang telah sebut dia dalam sahihaini. Apa bunyi hadisnya? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. 7 golongan akan melindungi ianya Allah akan mereka. 7 golongan yudhilluhumullah, memberi naungan kepada mereka oleh Allah. Fi dhillihi, dalam naungannya Allah. Naungannya Allah, naungan arasnya Allah. Ada mudhaf mahdhuf. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya Allah. Siapa 7 itu? Imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Jadi beliau membawakan hadisnya pengen mengambil poin ini saja. Syabun nasya'a, seorang pemuda yang tumbuh ya dalam beribadah kepada Allah. Ya, dari kecilnya udah soleh, udah menjaga dirinya. Wala'alla hadza huwa sirru fi taujihi sallallahu alaihi wasallam hadhil wasiyata. Mudah-mudahan ini dianya ini itulah rahasia fi taujihi, dalam membimbingnya Nabi alaihi salatu wasallam hadhil wasiyata, akan ini wasiat li ibni ammihi, bagi anak pamannya Nabi radhiyallahu anhu. Wa huwa fatan, nah, padahal dianya anak paman itu seorang pemuda fi muqtabali al-umri. Fi muqtabali al-umri, pada permulaan umurnya. Nah, barangkali saja kata beliau. Kenapa tadi Nabi membimbing ponakan beliau dalam hadis di atas ya kan? Nah, itu rahasianya karena memang pemuda yang dari kecilnya sudah taat kepada Allah itu punya keistimewaan. Ya, karena Nabi pengen semua orang itu baik kan, disayang Allah. Makanya Nabi membimbing setiap ada kesempatan. Barangkali saja ini, dianya ini itulah rahasia dalam bimbingannya Nabi alaihi salatu wasallam, akan ini pesan, akan ini wasiat bagi anak paman beliau radhiyallahu anhu, wahwa padahal dianya anak paman itu fatan, seorang pemuda tadi, fi muqtabalil umuri, pada awal umurnya. Kenapa beliau mengingatkan padahal dia masih muda? Liyaghtani masyababa, wahai wahai wa hai hai wahai wa, gimana cara bacanya? Wah wahayawa wahayawa, susah nih. Hayatun, hayatun, hayawah, haya wa hayawiyatah, wah, hayawiyatah, liyaghtani masyababa, supaya menggunakan ianya ponakan tadi akan masa mudanya dan akan hayawiyah itu kehidupannya, maknanya kekuatan mudanya. Nah itu. Ya, liyaghtani supaya menggunakan dengan baik. Ya, menjadikan masa muda sebagai ghanimah. Nah, itu kan. Ya ketanim, liya ketanima, supaya menggunakan dengan baik oleh ponakan Nabi tadi, asyababa, akan masa mudanya,
wahayawiyatahu dan akan kehidupan mudanya, kekuatannya, wal futuwata wa nasyataha. Supaya menggunakan ia ponakan tadi dengan baik akan futuwah, futuwah masa muda, fatan, wa nasyataha dan semangat mudanya supaya digunakan dengan baik. Wasadaqa Rasulullah dan benarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idh yaqulu ketika berkata ianya Rasul, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakan dengan baik olehmu akan 5 perkara sebelum 5, yakni syababaka qabla haramika, mudamu sebelum tuamu. Rawahul Hakimu bisanadin sahihin. Riwayatkan akan ini hadis oleh Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Kenapa? Kenapa Nabi perhatian terhadap pemuda? Karena pemuda itu penting banget, ya kan? Pemuda, generasi muda itu kan penerus katanya kan. Ya, apa kata pepatah Arab? Syubbanul yauma rijalul ghad, ya kan? Pemuda hari ini menjadi tokoh hari esok. Kalau pemudanya rusak, tokoh masa depan akan rusak. Nih. Walasiyama wa anna syababa amalul ummati. Lebih-lebih lagi bahwa sungguh pemuda itu harapan umat. Pemuda itu harapan umat. Wa ala sawa'idihi taqumu da'watul haqqi wal adli. Dan di atas lengan-lengannya pemuda tegaklah oleh dakwah kebenaran dan keadilan. Ya. Wa fi sabili ighwaihi yajhadu ahlul batil wa syari. Dan di jalan menyesatkannya pemuda, yajhadu berjuang, bekerja keraslah oleh orang-orang yang batil dan buruk. Mafia-mafia ini tujuannya memang merusak pemuda kan? Kalau pemuda sudah rusak, maka harapan suatu bangsa sudah hilang. Kita lihat kecanggihan modern sekarang juga sasarannya pemuda. Kalau pemuda dibikin lalai, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, nggak peduli kepada agama, maka harapan kemajuan terhadap agama di daerah tersebut sudah hilang. Ini maknanya wa anna syabab, pemuda tadi menjadi harapan ummah. Wa ala sawa'idihi, atas lengan pemuda tadi itu taqumu da'watul haq, akan tegaklah oleh dakwah kebenaran dan keadilan. Wa fi sabili ighwaihi, dan di jalan menyesatkan pemuda, yajhadu berusaha keras, bersungguh-sungguh oleh ahlul batil, orang-orang yang batil dan orang-orang buruk. Mereka berusaha untuk merusak pemuda. Bahwa fi hajatin masatin ila madzidin minal inayati wat taujihi. Maka dianya pemuda itu dalam kebutuhan yang sangat, hajatin masa, dalam kebutuhan yang sangat mendesak, yang sangat menyentuh, ila madzidin kepada tambahan, minal inayati dari perhatian, wat taujihi dan bimbingan. Karena itu pemuda perlu bimbingan yang kuat. Nah, yang terus menerus. Lias buta amama aba li satil insi wal jinni. Lias buta agar kuat ianya pemuda, agar teguh ianya pemuda, amama di depan abalisi. Abalisi jamak dari iblis. Agar kuat teguh ianya pemuda di depan iblis-iblis dari golongan manusia dan jin. Iblis yang sangat banyak kan. Jadi pemuda itu biar kuat ya harus selalu dibimbing, diperhatikan. Poin keenam, ibadullahi ta'ala asyakiruna ahlun nusrati wal ma'unati minhu subhana. Yang keenam, bermula hamba-hamba Allah Ta'ala, hamba-hamba yang bersyukur. Itulah ahlun nusrah. Ibadu mubtada, ahlu khabar. Bermula hamba-hamba Allah Ta'ala, hamba yang bersyukur itu ahlun nusrah. Itulah orang yang berhak dapat pertolongan. Wal ma'unati dapat bantuan minhu darinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal mu'minal ladzi yafudu bihifdzillah. Sesungguhnya orang beriman yang akan beruntung ia dengan penjagaan Allah Ta'ala. Wa ta'yidihi, penguatan dari Allah. Wa inayatihi, perhatiannya Allah. Huwa, dianya mukmin, mukmin akan dijaga Allah, dikuatkan, diperhatikan. Itulah zalikal abdu syakiru. Itulah hamba yang bersyukur. Hamba alladzi yang adraka fadlallah. Hamba yang tahu ia akan karunia Allah Azza wa Jalla. Hamba yang tahu ia akan karunia Allah Azza wa Jalla, fa'arafahu, maka mengenal ia akannya karunia. Ya. Hamba-hamba yang paham ia akan karunia Allah. Fa'arafahu,
Nah, kembali ke Allah aja, maka mengenal ia akannya Allah hakal ma'rifat, dia akan benar-benar mengenal. Fa'ata'a amrahu, maka taat dia akan perintahnya Allah. Wajatanaba nahyahu, dan menjauhi ia akan larangannya Allah. Wa hafidha hududahu, menjaga ia akan batasan-batasannya Allah. Wa ra'a hukukahu, memperhatikan ia akan hak-haknya Allah. Wa huwa yarfalu bi aswabin na'im. Apa makna yarfalu? Rafala yarfalu. Rafala yarfalu. Kenapa nggak cocok maknanya? Rafala. Iya, iya. Yarfalu maknanya berjalan dengan sombong, angkuh, sambil menyeret pakaiannya. Hmm. Oh, gini cara memaknainnya. Nah, ini. Jadi hamba Allah yang orang beriman, yang dia akan beruntung dapat penjagaan Allah, penguat dari Allah, perhatian Allah, itulah hamba yang bersyukur. Hamba yang ia paham akan karunia Allah terhadapnya, kan? Fa'arafahu, maka dia mengenal akannya Allah, akan benar-benar mengenal. Ketika dia mengenal Allah, fa'ata'a amrahu, maka patuh ia akan perintah Allah, wajib dan abanah ya, dan menghindari ia akan larangannya Allah, wa hafizahu hududahu, dan menjaga ia akan batasan-batasannya Allah. Wara'a, memperhatikan ia akan hak-haknya Allah, wahwa, padahal ya, wahwa yarfalu bi aswabin naim, padahal dianya itu yang berjalan ia dengan membawa pakaian penuh nikmat. Padahal dia itu yarfalu yang berjalan ia bi aswabin naim dengan pakaian penuh nikmat, pakaian mewah. Watahifu bihil mughriyat, meliputi dengannya oleh mughriyat. Mughriyat itu apa namanya? Pengaruh ya. Agra akan memprovokasi, memprovokasi. Watahifu bihil mughriyat, dan meliputi dengannya pemuda oleh mughriyat, oleh banyak pengaruh, pengaruh. Watana tatana za'uhu syahwat, menarik akannya si pemuda oleh syahwat-syahwatnya. Fayatamarradu 'alaiha, maka membangkang ia atasnya syahwat. Jadi maknanya begini, orang yang mau menjaga aturan Allah, menjaga memperhatikan hak-hak Allah, padahal pemuda itu yarfalu, sedang berjalan ia dengan membawa pakaian penuh nikmat. Namanya anak muda kan, padahal dia berada dalam masa-masa yang kadang menikmati pakaiannya. Watahifu bihil mughriyat, meliputi dengannya oleh banyak pengaruh dorongan untuk dia bermaksiat. Watatana za'uhu, menarik akannya oleh syahwat. Dalam kondisi dia sangat kuat syahwatnya, sangat kuat pengaruh lingkungan untuk menyesatkannya, tapi dia berusaha untuk meninggalkan maksiat itu, tapi memilih taat kepada Allah. Ah, orang itulah yang hebat. Tamarradu 'alaiha, maka durhaka ia atasnya, atasnya syahwat tadi. Makna durhaka, dia menentang atasnya syahwat, dia nggak ngikut syahwat walaupun dorongannya kuat. Wa yu'ridu anha, berpaling ya darinya, darinya syahwat. Wa yuqbilu 'ala Allah azza wa jalla, menghadap ia kepada Allah azza wa jalla, walaupun banyak penghalangnya dia berusaha untuk menghadap kepada Allah azza wa jalla. Yusakhiru ni'amahu fi mardhatih, mengendalikan ia akan nikmat-nikmatnya Allah. Mana mengendalikan, menggunakan ia akan nikmat-nikmatnya Allah fi mardhatihi, dalam ridhanya Allah. Wa yaltaji'u ilaih, minta lindung ia kepadanya Allah. Yaltaji'u, minta lindung, berlindung ia kepadanya Allah. Ayah miyahu minal dalal, bahwa menjaga ianya Allah akannya si pemuda dari ketergelinciran. Wa yulhimahul madzida min syukrih,
Minta kepada Allah agar memberi ilham ya Allah kepadanya si pemuda al-mazida akan tambahan dari syukurnya Allah. Agar dia tambah bisa mensyukuri nikmat Allah. Liyastadi ma'alaihi fadlu. Supaya tetap abadi, tetap bertahan kepadanya si pemuda oleh karunia-Nya Allah. Bahwa mu'linu iftiqarihi dan dianya hamba itu yang menampakkan kebutuhannya si hamba ilal ghaniyil hamid kepada yang maha kaya lagi terpuji. Bahwa dianya si pemuda tadi mu'linu iftiqarihi yang menampakkan kebutuhannya kepada Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Muqinu annal fadla biyadillah. Dianya pemuda itu yang meyakini bahwa sungguh karunia itu dalam kuasa Allah. Yu'tihi mayyasha yang akan memberikan oleh Allah akannya karunia akan siapa yang ia kehendaki. Ini panjang, panjang-panjang nih beliau. Yang kesimpulannya, pemuda dalam masa sedang-sedang banyak godaan, tapi dia berasa untuk patuh, berusaha untuk patuh kepada Allah kan. Ini orang seperti inilah yang luar biasa. Wa ma bikum min ni'matin faminallah dan apapun di kamu dari nikmat itu semuanya datang dari Allah. Hadhil ma'rifatul khassatu billahi ta'ala hiya allati tuqarribul 'abda min rabbi azza wa jalla. Bermula ini ma'rifah yang khusus. Ini ma'rifah yang khusus. Ma'rifah dengan Allah. Ini mengenal Allah secara khusus, mengenal Allah Ta'ala. Dianya ini itulah perkara. Tuqaribu yang bisa mendekatkan dianya perkara akan hamba min rabbi azza wa jalla kepada Allah azza wa jalla. Wa tujlibu mahabbat Allah. Inilah perkara yang bisa menarik ia. Tujlibu antah kepada tuqaribu. Inilah perkara yang bisa menarik ia akan cinta Allah Ta'ala li abdihi sa'ilih. Bagi hambanya Allah, hamba yang sedang berjalan, berusaha menuju kepadanya Allah. Fayastajibu da'watahu, maka mengabulkan oleh Allah akan doanya si hamba. Wa yu'tihi su'lahu, memberikan oleh Allah akannya si hamba. Su'lahu akan permintaannya. Wa yunjiyahu, dan menyelamatkan ya Allah akannya si hamba min kulli makruhin, dari setiap hal yang tidak disukai, yan ghassu aisyahu, yang bisa menyempitkan akan kehidupannya si hamba. Rasa itu kayak orang tercekik kalau minum sesuatu keselak. Yunjiahu, Allah akan menyelamatkan akan si pemuda tadi, si hamba tadi, mingkul lima kruhen, dari setiap hal yang tidak disukai, yan rasu, yang bisa menyempitkan ya makruh akan kehidupannya si pemuda. Wa yujirahu, melindungi ya Allah akannya si hamba, mingkul lima khifin, dari setiap yang ditakuti. Ya tahaddadu amnahu, yang mengancam ianya makhif, yang ya tahaddadu yang bisa mengancam ianya setiap yang ditakuti tadi, amnahu akan keamanannya si hamba. Nah, memang ini kitab lebih ke kitab nasihat ya secara umum, sehingga ibaratnya panjang-panjang gitu, kayak ceramah gitu, kayak ceramah. Namanya juga kitab nasihat kan. Jadi memang ibaratnya panjang-panjang, banyak muradifnya. Ta'araf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Perkenalkanlah dirimu kepada Allah dalam masa lapang, ya'rifkan, yang mengenalnya Allah akan kamu pada masa susah. Rawat Tirmidzi, meriwayatkan oleh Tirmidzi anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, man sarrahu ayyastajiballahu lahu. Barang siapa yang menyenangkan akan nyaman oleh bahwa mengabulkan oleh Allah bagi nyaman inda syada'id, ketika musibah-musibah, fal yuksirid du'a fir rakhai, maka hendak memperbanyak ia akan berdoa dalam masa senang. Kalau pengen ketika kita susah Allah mengabulkan doa kita, ketika senang pun hendaklah kita banyak berdoa supaya suara kita nggak asing. Itu bahasa manusianya, ya kan? Sama kayak manusia. Kalau pas susah bang, pas susah doang datang ke teman kan, nah, pasti dia akan kurang peduli. Pas senang kita lupa sama teman misalnya. Nah, walaupun Allah bukan bukan nggak bisa disamakan dengan manusia, tapi itu gambaran untuk dekat pemahaman kita. Ketika di masa-masa senang kita ingat Allah, begitu kita susah, begitu kita panjatkan doa. Ini kalau kata penceramah, ini suara sering terdengar, bukan suara yang asing. Wa fi mithli hadzal 'abdi yaqulullahu ta'ala fil hadisil qudsi. Dan pada misil ini hamba, pada hamba yang seperti ini, yaqulullah, berfirman oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Wala in sa'alani la'u'tiyannahu.
Dan sungguh jika meminta ianya hamba kepada aku, sungguh benar-benar aku berikan akannya si hamba, kan permintaannya. Hamba yang bagaimana? Itu tadi hamba yang patuh pada Allah. Wala ini sta'adani, jika minta lindung ianya si hamba kepadaku, lau'izannahu. Benar-benar aku lindungi akannya si hamba. Poin yang ketujuh, at-tawajjuhu ilallahi ta'ala wahdah. Menghadap kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sendirinya, Allah Ta'ala saja, bil isti'anati dengan minta pertolongan, doa-doai dengan berdoa, wasu'ali dan meminta. Di sini kata beliau, kalau kita minta tolong, mau berdoa, minta apapun, mintalah kepada Allah saja. Ini poin dari hadis di atas tadi. Kan dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah. Kan? Ini Nabi mengarahkan kita untuk meminta kepada Allah. Yuwajjihu Rasulullah, membimbing, yuwajjihu mengarahkan. Membimbing mengarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibnu ammihi akan anak pamannya, waman ala tariqihi dan orang-orang yang berada di atas jalannya anak paman. Ya, minal mu'minin as-sadiqin dari orang-orang beriman yang jujur. Ayyakuna tawajjuhu bahwa adalah mengarahnya si anak paman dan orang-orang yang seperti anak paman itu daiman selama-lama dan selama-lama. Daiman wa abadan selama-lama ilallah ta'ala kepada Allah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala al-aliyyil qadir. Mengarahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibnu ammihi akan anak pamannya beliau, waman ala tariqihi dan orang-orang yang berada di atas jalannya anak paman. Anak paman mengikuti Nabi, orang-orang yang mengikuti Nabi juga kan. Dan dari waman dan orang-orang ala tariqihi yang berada di atas jalannya anak paman tadi, dari orang beriman yang sadik. Nah, akan apa Nabi bimbing? Ayakuna tawajjuh bahwa adalah menghadapnya si anak paman dan orang-orang beriman lain selama-lama menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi, Al-Qadiri dan yang Maha Kuasa, minhu wahdah, darinya Allah saja yatlubul ata'a meminta ya anak paman dan orang yang seperti anak paman akan permintaan, meminta ya akan permintaan. Wabihi yustaghasu dan dengannya Allah saja dimintakan pertolongan, wa yusta'anu sama yustaghasu wa yusta'anu kita maknai sama. Fala yas'alu siwahu maka tidak meminta ia akan selainnya Allah. Wala yastamiddul auna min ghairi tidak meminta ia akan pertolongan dari selainnya Allah. Kama la yatawajjahu bid-du'ai wa syukri illa ilaih. Sebagaimana tidak menghadap ia dengan doa dan dengan syukur kecuali kepada Allah. Berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada manusia juga diharapkan ya. Nah, sesudah bersyukur kepada Allah, karena dalam hadis yang lain tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada orang-orang yang lewat orang itu datangnya nikmat Allah. Wala turjal maghfiratu illa ladaih dan tidak diharapkan akan keampunan kecuali pada sisinya Allah. Wala yarka'u aw yasjudu illa baina yadayh dan tidak rukuk ia tidak atau tidak sujud ia kecuali di hadapannya Allah. Nah, inilah hadis tadi. Idza sa'alta fas'alillah bila engkau meminta maka minta olehmu kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau minta tolong maka minta tolonglah kamu kepada Allah. Ini bukan berarti nggak boleh curhat minta tolong kepada teman, sahabat kan, manusia kan. Nah, artinya itu kan bagian dari apa namanya? Allah juga menganjurkan tolong menolong. Bagaimana saya menjelaskan? Nah, kita bergantung kepada Allah, nggak bergantung kepada siapapun. Ya, artinya manusia itu semua punya kebutuhan masing-masing. Manusia tempat kita bergantung, dia juga bergantung kepada Allah kan? Mending bergantung kepada Allah langsung. Ini bukan berarti tidak ada tolong-menolong dalam kehidupan. Enggak, itu anjuran lainnya. Ini kan masalahnya pegangan hati kita. Kalau Allah nggak akan pernah mengecewakan hambanya. Tapi kalau kita sesama manusia kan, kadang yang kita harapkan, nah, kejadiannya tidak seperti yang kita harapkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim
Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi. Inna Allah azza wa jalla yaqul, sungguhnya Allah subhanahu wa taala itu berkata ianya Allah. Hal min da'in, adakah dari orang yang berdoa? Ini lebih-lebih hadis ini warid di sepertiga malam terakhir. Ya, hal min da'in, adakah dari orang yang berdoa? Fa astajibalahu doa, maka aku kabulkan untuknya akan doanya. Allah sudah menanti-nanti doa kita kan? Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu su'lah. Adakah dari yang meminta, maka aku berikan akannya akan permintaannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah dari orang yang mohon ampun, maka aku ampuni baginya. Kemudian poin selanjutnya, poin ke-8 dalam hadis ini yaitu ad-du'a'u lil qaribil mujibi. Berdoa bagi zat yang maha dekat lagi yang mengabulkan segala doa. Innama yatawajjahu bid-du'a'i ilallahi azza wa jalla. Innama yatawajjahu, hanya saja menghadap ianya si orang beriman dengan berdoa menghadap kepada Allah. Artinya kita mengarahkan doa kita kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memenuhi segala hajat hidup manusia. Li'annahu ta'ala huwa wahdahul qailu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala, dianya Allah Ta'ala itu wahdahu, dianya Allah saja itu yang berkata. Cuma Allah yang berani berkata, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Manusia kan nggak ada yang berani seperti ini. Wa huwa alladzi asna ala ibadihil mu'minin. Dan dianya Allah itulah alladzi, itulah zat yang telah memuji ia kepada hamba-hambanya yang beriman. Kenapa Allah memuji? Li'annahum yada'unahu wa yaslubuna minhu. Karena mereka hamba itu, mereka berdoa kepadanya Allah, mereka minta darinya Allah. Jadi ketika orang rajin berdoa, meminta kepada Allah, Allah memuji orang itu dalam firman Allah. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguhnya mereka, hamba-hamba Allah, adalah mereka, itu mereka bersegera dalam berbuat baik. Wa yada'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dalam keadaan harap dan takut. Harap-harap dikabulkan, ada kekhawatiran untuk tidak dikabulkan. Wa kanu lana khashi'in, adalah mereka itu yang khusyuk kepada kami. Wali annahu tabarakat asma'hu, dan karena Allah yang maha suci lah nama-namanya. Wal qaribu min ibadih, dianya Allah itulah yang maha dekat dari hambanya. Yasma'u du'ahum, mendengar ianya Allah akan doa mereka. Wa yujibu su'lahum, mengabulkan ianya Allah, menjawab ianya Allah akan permintaan mereka. Wa idza sa'alaka ibadi anni, bila bertanya kepadamu ya Rasulullah oleh hamba-hambaku anni tentangku. Fa inni qarib. Nih, katakan olehmu inni qarib. Sungguhnya aku itu maha dekat. Ujibu da'wat da'i. Aku kabulkan akan doanya orang-orang yang berdoa idza da'ani, bila meminta ia kepadaku. Falyastajibuli. Maka hendak menjawab oleh mereka untukku. Hendak menjawab mereka untukku, hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun. Yursyadun. La'allahum. Gimana bunyi ayatnya? Ini nggak hafal nih. Kenapa yarsyudun? Yursyadun apa? Majhul. 186. Yarsyudun. Rasyada yarsyudun. Dapat bimbingan berarti. Bukan membimbing ya. Ya, dia lazim. Lazim bukan mutaadi. Tafsir. Ya, la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka itu terbimbing mereka. Ya, terbimbing mereka. Rada rada beda terjemahan dalam bahasa Indonesia. Menjadi baik serta betul. Apa Jalalain apa? Sir Jalalain. Tafsir Jalalain.
Yahtadun. La'allahum yarsyudun maknanya yahtadun. Nah, ini baru mantap. Hendaklah mereka beriman kepadaku, mudah-mudahan mereka itu yarsyudun maknanya yahtadun. Mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Poin yang kesembilan, as-su'alu mimman la yamullul ata'a. Nah, yang kesembilan itu meminta. Poin dari hadis di atas, meminta dari man, dari zat yang tidak bosan, ia akan memberi. Yang tidak pernah bosan untuk memberi. Kalau manusia itu suka memberi, tapi ada batasnya. Min kamalit tauhidi tarku su'alinna. Sebahagian dari kesempurnaan tauhid itu meninggalkan meminta dari manusia. Wa ayyatlubal muslimu minallahi wahdah. Dan bahwa meminta oleh si muslim dari Allah saja fi kulli sya'nin minasyu'un dalam setiap persoalan dari persoalan-persoalannya. Kenapa meminta kepada Allah saja? Li'annahu subhanahu walladzi allaha. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu huwa, dianya Allah itulah alladzi allaha yang merengek ia. Jadi allaha meminta terus-menerus. Yang meminta terus-menerus ianya Allah kepada hambanya. Ayas alu bahwa mereka meminta akannya Allah. Karena Allah sendiri yang menganjurkan kita, selalu memerintahkan kita untuk minta kepadanya. Namanya allaha. Was'alullah min fadlih. Banyak ayat dalam Quran. Minta olehmu kepada Allah dari karunia-Nya Allah minta. Ya, insya Allah. Warawat Tirmidzi meriwayatkan oleh Tirmidzi anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi sallallahu min fadli minta oleh kalian kepada Allah dari karunia-Nya Allah fa innallaha yuhibbu ayyus'al karena sungguhnya Allah itu suka ya ayyus'ala bahwa diminta akan dianya Allah. Allah suka diminta, manusia nggak suka diminta. Bahwa dan dianya Allah subhanahu itulah alladzi la yamullu su'alan yang tidak bosan ianya Allah terhadap satu permintaan wala talaban dan suatu tuntutan. Allah nggak pernah bosan. Kenapa? Lianna khazainahu mal'a la tanfadu. Mal'a. Karena gudangnya Allah. Khazaina perbendaharaannya Allah atau gudang Allah itu mal'a. Penuh. La tanfadu tidak pernah habis ianya gudang. Allah yang menyatakan ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Apapun yang ada di sisi kamu itu akan habis ia. Walaupun banyak kita memiliki harta yang banyak tapi tetap akan ada batasnya kan. Katakanlah nggak habis 7 keturunan, 10 keturunan bakal habis. Ma indallahi yanfadu, apapun yang ada di ma indaku, apapun yang ada di sisi kamu itu yanfadu habis ya. Wa ma indallahi baqi, apapun yang ada di sisi Allah itu abadi. Bal innahu bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu itu yaghdabu in tarakal amdu su'ala. Bahkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yaghdabu marah ianya Allah in tarakal amdu jika meninggalkan oleh si hamba akan meminta kepadanya Allah. Ya. Rawat Tirmidzi meriwayatkan oleh Imam Tirmidzi annahu wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ianya Nabi malam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta ia kepada Allah niscaya marah ianya Allah kepadanya man. Falyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Maka hendak memintalah oleh salah satu kamu kepada Tuhannya akan hajatnya seluruhnya hajat. Hatta syis'a na'lihi idzan qata'a. Nah, hingga tali sandalnya. Sisa itu bukan tali yang kita jepit dengan jempol. Ketika kita pakai sandal antara jempol kaki dan apa namanya? Jempol kaki dan telunjuk kaki lah ya. Itu kan ada bagian sandal jepit. Nah, itu sisa namanya. Hatta sisa na'lih hingga apa namanya kita artikan. Hingga tali aja. Hingga tali sandalnya idang qata'a bila putus ya. Semua suruh minta kepada Allah. Masya Allah kan? Cara Allah mengabulkannya terserah Allah banyak cara. Yang penting minta kepada ya Allah sandal saya putus ya. Ya Allah beras saya habis nih ya Allah. Ya Allah token udah bunyi ya Allah. Nah, kan ada aja cara sambil terus berusaha. Asyis'u sirun na'li alladhi yadkhulu bainal usbu'ain. Asbu'ain. Syis'u itu jalan sandal apa namanya? Sairun na'li jalan sandal yang masuk ya antara dua dua jari kaki itu tadi. Wahal ba'da dzalika kullihi yas'alu
Au yatlubu minal insani alladhi yamullul ata'a wa yaghdibuhu su'ala. Dan apakah sesudah demikian seluruhnya demikian penjelasan di atas? Meminta ia atau menuntut ia dari manusia-manusia yang bosan ia akan memberi dan marah ia kepada wa yughdibuhu membuat marah ia kepadanya si insan akan permintaan. Akankah kita minta kepada selain Allah? Ya. Wa rahimallahu man qala. Semoga merahmati oleh Allah akan seseorang yang berkata ia dalam syairnya. La tas'alanna baniya Adama hajatan. Janganlah kalian meminta akan anak-anak Adam. Kenapa baniya? Ini bani ya, bani muzakkar salim. La tas'alanna bani Adam. Janganlah kalian meminta akan anak-anak Adam akan hajat. Wasalilladzi abwabuhu la tuhja. Minta olehmu akan alladzi akan zat yang bermula pintu-pintunya itu tidak pernah ditutup akan dianya pintu. Allah maksudnya. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah. Allah itu marah ia jika engkau meninggalkan akan meminta kepadanya. Wa bani Adam dan anak Adam itu hina yus'alu ketika diminta akan dia yaghdabu itu marah ya. Jadi bani khabarnya yaghdabu. Bermula anak Adam hina yus'alu ketika diminta akan dianya anak Adam itu yaghdabu marah ya anak Adam. Ya. Satu poin lagi. Soalu ghairillahi ta'ala zillatun wa mahana. Bermula meminta kepada selain Allah Ta'ala itu kehinaan. Zillah, kehinaan. Wa mahanatun dan kerendahan. Innan nasa idza su'ilu. Sesungguhnya manusia ketika mereka diminta. Nah, nah, itulah. Allah meminta itu untuk membuka peluang supaya semua dapat kesempatan untuk melakukan amal baik kan. Nah, seperti misalkan apa namanya panitia masjid atau panitia apapun menghimbau kepada jamaah untuk ikut berdonasi kan. Nah, mengumpulkan dana untuk membantu orang lain. Nah, itu sebenarnya sifatnya mendorong, membuka peluang untuk mengingatkan orang-orang yang lupa kadang untuk berbagi. Innan nasa idza su'ilu, sungguhnya manusia bila mereka diminta, fa imma ayyutu wa imma ayyamna'u. Ada kala mereka memberi, ada kala bahwa ayyamna'u mereka enggan memberi. Wahum in utu mannu. Mereka manusia jika mereka memberi mannu, mereka suka menyebut-nyebut. Manusia sifatnya begitu kan? Ya, jika mereka memberi, mau menolong, di belakang hari kadang mereka suka menyebut-nyebut. Manu itu menyebut-nyebut pemberian. Wa in mana'u ahanu wa adallu. Jika mereka tidak memberi, ahanu mereka menghinakan, wa adallu mereka merendahkan. Walaupun tidak semua. Ada yang sudah tidak memberi, malah menghina yang meminta. Masya Allah. Wa kullu zalika mimma yahuzzu. Bermula setiap demikian. Demikian manusia kalau diminta kadang memberi, kadang enggak. Yang memberi suka menyebut-nyebut. Kalau tidak memberi suka menghina, merendahkan. Wa kullu dzalika. Setiap demikian itu mimma. Itu termasuk perkara-perkara yahuzu yang menyanyat ia. Jadi yahuzu itu memotong. Hadza sauf mencopot mencopot bulu, enggak? Kayak bulu domba. Kita artikan menyanyat. Kullu dzalika setiap demikian itu mimma yahudu dari perkara-perkara yang bisa menyanyat ya, menyayat, membuat sayatan ya fi nafsil muslim pada jiwa orang muslim. Maknanya ketika kita dihina, sudah enggak ditolong dihina kan pedih ya, pedih. Nah, wa yadkhulu alaihil maktu wal karbu. Masuk kepadanya si muslim oleh maktu, oleh celaan wal karbu, oleh penderitaan.
wa yahuttu dan menghilangkan ianya seluruh demikian min karomatihi dari kemuliaannya si muslim wa yanalu, nah, mengambil ianya setiap demikian min izzatihi dari kemuliaannya si muslim. Artinya ketika kita ditolak kan merasa terhina, itu maknanya. Itu mana semua itu di atas mimma yahudzu, dari perkara-perkara yang bisa menyanyat ia dalam jiwa si muslim. Yadkhulu atau yudkhilu, memasukkan dianya setiap demikian alahi atasnya si muslim. Jadi al-makta akan celaan wal kurba, penderitaan. Dia merasa sedih, berduka. Wayahuttu, menghilangkan ianya demikian dari kemuliaannya ya muslim. Wayanalu, mengambil ianya seluruh demikian dari kemuliaannya. Seolah-olah kemuliaannya hilang, terhina dia. Lidzalik, karena ini, karena sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi salatu wasallam merubama. Kadang-kadang akhadal ahda ala mayubayi'uhu, mengambil ianya Nabi akan janji kepada orang-orang yang berbaiah ya kepadanya Nabi atas Islam. Sehingga kadang ada orang-orang yang datang kepada Nabi masuk Islam, Nabi meminta dia berjanji. Apa janjinya? Allah yas'alan nasa syai'an, bahwa tidak meminta ia kepada manusia akan apapun. Waqad baya'a jama'atun minas sahabati ala dzalik, dan sungguh telah berbai'ahlah oleh sekumpulan dari sahabat atas demikian. Ada beberapa sahabat yang berbai'ah kepada Nabi, berjanji untuk tidak meminta kepada manusia. Minhum, di antara mereka yaitu Abu Bakrin Siddiq, Abu Bakar Siddiq, wa Abu Zarin, Abu Zar, wa Saubanu, Sauban ya, Maula Nabi, wa Auf bin Malik, dan Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Karena ahaduhum yaskutu sautuhu, adalah salah seorang dari mereka itu yaskutu, jatuhlah oleh sautuhu, cambuknya. Adalah salah satu dari mereka itu yaskutu, jatuhlah oleh cambuknya. Oh, khitamu naqatihi, atau tali tali ontanya ya. Fala yasalu ahadan ayuna wilahu iya, maka tidak meminta ia akan siapapun bahwa memberikan ia atau mengambilkan ia akannya cambuk kepadanya. Maka tidak meminta ia akan seorang pun ayuna wilahu. Gimana cara memaknai? Bahwa menggapai ia siapapun, kepadanya seseorang tadi, iyahu, akannya cambuk dan tali onta. Ini maknanya kadang hal sepele ya. Ya, seperti jatuh apa segala macam, tetap nggak minta orang lain, melakukan sendiri. Nah, itu adalah salah seorang dari mereka itu yaskutu sautu, gugur jatuhlah oleh cambuknya. Au khitamu naqati, mudah-mudahan ya khitamnya kita artikan tali ontanya. Fala yas'alu ahada, maka tidak meminta ya kepada siapapun ayyunawilahu, bahwa memberikan ya atau membuat, menggapai, mengambil ya bahasa kita. Bahwa mengambil ya, ianya seorang, ya, ya, maka tidak meminta ia akan siapapun bahwa mengambil ia akannya cambuk ia untuknya seseorang. Rawahu Muslimun, riwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim, Abu Dawud, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.